Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Maslahat dan teman-teman di Muslim Insight semua. Selamat datang di podcast Maslahat Academy X Muslim Insight. Dan seperti biasa di tahun sebelumnya kita juga pernah mengadakan podcast, dan di tahun ini kita juga kembali mengadakan podcast untuk menemani bulan-bulan hari-hari teman-teman semua di bulan Ramadan. Dan di topik hari ini kita akan ngebahas satu buah isu, di mana isu ini menjadi hal yang menurut saya cukup fundamental untuk dibahas, karena kita akan membahas soal UMKM. Ya, UMKM adalah salah satu penopang ekonomi khususnya di Indonesia, bahkan bisa sampai sekitar mayoritas lah ya, di 80-90% GDP atau pendapatan nasional Indonesia itu dari UMKM. Nah, bersama saya sudah ada Kang Akbar. Assalamualaikum Kang. Ya, waalaikumsalam Mas. Kang Akbar ini adalah manajer program dari Zakat Sukses, betul ya? Iya, betul. Ya, oke. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seputar UMKM khususnya di Depok ya, daerah kita sendiri. Dan kita melihat bagaimana perkembangannya khususnya di masa pandemi. Dari mulai awal pandemi mungkin sampai sekarang kita melihat pandemi udah mulai turun nih. Ya kan ya? Dan kita akan bahas soal itu. Oke Kang ya? Siap. Mungkin perkenalan dulu Kang. Siapa namanya, terus kesibukannya sekarang apa aja? Oke, makasih Mas Dendi. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar. Ya, kawan-kawan bisa panggil Kang Akbar. Jadi alhamdulillah aktivitas saya selama 5 tahun terakhir ini berkecimpung di dunia filantropi. Khususnya di Kota Depok itu ada namanya LAZ Zakat Sukses. LAZ itu Lembaga Amil Zakat. Alhamdulillah saya diamanahi sebagai manajer. Dan aktivitas di dalamnya termasuk di pemberdayaan ekonomi. Tadi UMKM termasuk ke dalamnya gitu. Alhamdulillah setelah 5 tahun berkecimpung ya banyak hal yang dialami ya dalam pemberdayaan ekonomi. Mungkin seperti itu pemberdayaan perkenalannya ya. Oke. Nah, terkait dengan UMKM tadi berarti merupakan salah satu program dari Zakat Sukses juga ya? Iya, betul. Oke, berapa yang dibina sekarang? Oke, jadi sebenarnya mulai dari sini. Di Zakat Sukses itu ada namanya Sahabat Warung ya. Sahabat Warung. Okay. Jadi kita sebagai lembaga amil zakat untuk melakukan pemberdayaan dan pembinaan terhadap UMKM itu kita lihat dulu tingkat UMKM-nya seperti apa. Karena kalau kita bicara UMKM yang asetnya sampai ratusan juta juga banyak. Iya. Sedangkan amanat zakat itu kita harus pilih penerima manfaat dari kalangan mustahik. Nah, mustahik ini apa? Mustahik ini adalah 8 golongan yang wajib. Nah, ini yang wajib dana zakat itu disalurkan kepada mereka. Jadi harus dipastikan fakir, miskin dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau bicara tentang binaan terakhir ya, data terakhir di tahun 2021 saja itu sudah ada sekitar 250 UMKM. Nah, itu awal-awal pandemi luar biasa tuh Mas Dendi. Jadi yang tadinya kita buat kelas ya, pendampingan UMKM itu kita buat kelas terbatas ya, misalkan ada 30, ada 50 gitu ya. Terus ada juga visit mentoring. Jadi ada mentoring kelas dan visit mentoring. Nah, semenjak pandemi nggak bisa tuh. Jadi kita coba shifting cara mentoringnya. Itu kurang lebih ada 250. Ya seleksi alamnya ya. Jadi biasa kalau misalkan ada pendampingan UMKM setelah dibiayai, setelah didampingi, ada aja yang mundur seperti itu. Padahal udah dibiayain, udah dikasih cash gitu ya? Udah dikasih modalnya biasanya dalam bentuk barang ya. Barang. Dalam bentuk barang ataupun peralatan kebutuhan mereka gitu ya. Jadi ya seperti itulah memang dinamikanya di pemberdayaan seperti itu. Jadi berapa? 200 ya? 250 kurang lebih 250 UMKM, banyak ya? Ya, jadi luar biasa memang di Depok ini jumlah UMKM sangat banyak gitu. Ya saya juga selain di Zakat Sukses terdaftar ya sebagai pendamping UMKM di salah satu kelurahan di Kota Depok. Alhamdulillah beberapa kali sudah mengisi pelatihan dengan kelurahan tersebut, Kelurahan Depok Jaya sih tepatnya ya. Itu banyak sekali di sana UMKM ada di satu kelurahan aja bisa ratusan gitu. Ini gimana kalau ada di 63 kelurahan Kota Depok, jadi sangat banyak, sangat luar biasa potensi ekonomi yang ada di UMKM ini. Tapi memang tadi ya terkait dengan UMKM ini memang punya
keterbatasan. Yang utamanya ada keterbatasan atas akses. Ada akses pendidikannya. Jadi kita tahu ya kalau namanya berbisnis itu harus terus upgrade ya. Upgrade cara jualannya, skill digital sekarang udah masuk gitu ya. Itu akses terhadap itu agak kesulitan, apalagi kalau kita bicara UMKM yang emak-emak gitu ya. Untuk belajar cara jualan di WA aja itu luar biasa gitu. Hambatannya. Apalagi kalau kita mau masuk misalkan ke ranah digital yang lebih dalam. Sedangkan digital itu sangat membantu sebenarnya UMKM. Itu terhadap akses pembelajaran. Lalu akses pasar, terhadap akses pasar. Akses pasar itu apa? Biasanya UMKM itu kalau mau jualan ya nunggu orang lewat aja. Coba bayangin kalau pas awal pandemi itu kan orang udah di rumah semua. Sekarang pesan apa-apa melalui aplikasi. Mas Dendi juga apa-apa melalui aplikasi kan. Kayak mager nih keluar gitu kan. Nah jadi terhadap akses itu yang memang penting. Yang ketiga akses permodalan, gitu ya. Akses permodalan. Jadi setelah pandemi mereka sempat turun penjualannya, terus juga tidak berjualan misalkan seminggu. Nah itu biasanya modalnya kepake itu buat kebutuhan sehari-hari. Kepake ya sih. Udah mepet kayaknya. Udah mepet. Karena gini. Kalau kita bicara tentang pemberdayaan, apalagi tentang bisnis UMKM, maka yang harus dipastikan pertama kali adalah kebutuhan dasarnya terpenuhi, Mas Dendi. Iya, betul. Coba bayangin kalau orang lapar nih, kita kasih modal buat bisnis, gitu ya. Kita kasih pelatihan buat bisnis, nggak akan jalan. Kenapa? Karena kebutuhan perutnya, kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Iya, benar-benar. Ya, jadi seperti itulah. Memang harus dipastikan kalau misalkan pemberdayaan di lembaga zakat. Iya, emang agak challenging berarti ya. Udah ngasih modal tapi karena emang ada satu unsur pokok kehidupan dia belum terpenuhi, belum kenyang. Makanya jadinya malah kepake buat konsumsi. Iya, gitu ya. Betul. Ya intinya sandang pangan papan lah gitu ya. Sandang pangan papan plus pendidikan itu penting juga untuk memutus mata rantai kemiskinan lah gitu ya. Jadi emang sangat kompleks ya kalau misalnya kita bicara UMKM dari tingkat mustahik ini gitu ya. Karena banyak hal harus dipastikan dulu. Beda kalau misalkan UMKM ini orang yang secara passion adalah berjualan gitu ya. Secara passion adalah berbisnis. Nah ini beda urusan gitu ya. Kalau emang orang-orang yang misalkan orang rantau ya dari daerah lain, dari Padang, dari Jawa ke Depok ini untuk membuka usaha, emang udah siap tuh dengan segala macam dinamika yang nanti bakal dirasakan. Tapi kalau misalkan dari kalangan yang misalnya mohon maaf ya pendidikannya misalkan kurang gitu ya, nggak bisa akses pendidikan, ataupun memang dari mentalnya ya, kalau kita bicara mental terkait dengan kemiskinan ini ya emang itu fakta apa adanya gitu ya. Jadi orang-orang banyak juga yang kita udah fasilitasi bisnis gitu ya, tapi mereka nggak mau ambil. Kenapa? Karena lebih nyaman dapat santunan deh gitu, kurang lebih. Sih, nah, itu terkait mental itu ada juga di masyarakat gitu ya. Oke. Berarti dari 250 tadi bisa berapa tuh yang benar-benar komit tuh? Ya, jadi kita 250 itu tematik ya. Jadi pemberdayaannya tematik. Kalau yang saya bawakan itu contohnya adalah mie ayam goceng ya. Jadi kita siapkan bisnis yang memang udah pokoknya sistem bisnisnya, cara ordernya dan lain sebagainya kita udah siapkan, mereka tinggal jualan gitu ya. Nah, yang komit di mie ayam goceng ini ada sekitar 50, sisanya dari 250 itu. 250. Tetapi mereka itu biasanya jadinya sejenis palu gada lah gitu ya. Jadi ada peluang apa, ada yang pesen apa, mereka upayain gitu. Jadi pada akhirnya seperti itu. Jadi memang kalau bicara UMKM ya udah yang penting bagi mereka adalah hari ini ada pemasukan gitu ya. Hari ini pemasukan, hari ini saya bisa makan, besok bisa jualan lagi seperti itu. Jadi produknya apa, apapun ya nggak jadi masalah buat mereka. Yang penting bisa bertahan dulu gitu. Oke. Nah, tadi mie ayam goceng ya yang lagi dicoba di bus ya, gitu ya.
ide mie ayam goceng, kenapa akhirnya kita tahu harganya murah banget ya kan, ayam goceng ini sangat-sangat affordable di semua kalangan lah gitu. Why gitu akhirnya kemudian ngebentuk mie ayam goceng? Ya, jadi sebenarnya ide awal dari mie ayam goceng itu kita ingin memfasilitasi bisnis terkait dengan mustahik ya. Tapi secara produk sebenarnya nggak terbatas di mie ayam. Jadi idenya atau nama programnya adalah satu RW satu usaha. Jadi kita lihat ya behavior customer ya di masa pandemi ini, mereka ya bisa dibilang mager keluar lah gitu ya. Jadi lebih banyak berkegiatan ya di lingkungannya. Nah, kita coba fasilitasi di targetnya ini ya, targetnya satu RW satu usaha. Tapi itu target yang inilah memang sangat ambisius ya, karena di Depok ini udah 916 RW kurang lebih. 16 RW ya, jadi secara jangkauan itu memang sangat banyak. Nah, kedepannya untuk pengembangannya sebenarnya ada produk-produk lain, tapi nanti akan di-share ya terkait produk-produknya. Nah, kenapa mie ayam goceng? Ini sebenarnya udah jalan sebelum program ini dikerjasamakan dengan Zakat Sukses. Ini sudah ditrialkan dulu gitu ya. Apakah goceng ini masuk secara HPP gitu ya. Terus juga secara laba apakah ini bisa mengangkat mustahik gitu ya. Nah, ini kita udah trialkan. Terus siapa target marketnya kita juga lakukan. Nah, ini memang dengan harga murah ini di awal pandemi dengan banyak berita orang-orang di PHK dan sebagainya, ini kami rasa tuh jadi alternatif ya pilihan untuk konsumsi mie gitu ya dengan harga yang murah. Dan memang secara kualitas bukan mie yang kemasan gitu ya. Mie kemasan ada bumbunya kita masak, bukan seperti itu. Jadi benar-benar ada ayamnya, ada sayurannya dan sebagainya. Dan memang mitra kami pengusaha mie ayam ini itu praktisi 20-an tahun lebih gitu ya di bisnis mie ayam ini. Dan alhamdulillah kemarin mie ayam goceng ini mendapatkan penghargaan. Penghargaan dari Bogasari Award lah. Bogasari Award. Nah, ini diwakilkan waktu itu oleh Pak Wahyu ya sebagai pengusaha mie ayam gocengnya gitu ya. Jadi kita sebenarnya bermitra dengan pengusaha, salah satu muzaki Zakat Sukses juga. Salah satu muzaki, beliau punya usaha, punya produk, lalu ya menawarkan kerjasama untuk pemberdayaan ekonomi ini ke mustahik-mustahik. Ya bayangkan dengan katakan 250.000 orang udah bisa berbisnis dan mendapatkan pendampingan gitu ya. Pendampingan kita pendamping kita tuh ada di setiap kecamatan. Jadi setiap kecamatan kita taruh pendamping. Jadi kalau ada kendala-kendala dan ada kebutuhan pemesanan itu melalui pendamping itu. Dan itu sudah berjalan. Memang terus ada evaluasi ya, apalagi sekarang harga-harga naik. Naik semua. Tahu kan dengan katakan dengan mie ayam harga goceng gitu ya 5.000, walaupun sebenarnya goceng itu maksudnya adalah singkatan sebenarnya. Apa tuh? Gotong royong dan cengli. Berarti bukan ini harga ya? Bukan harga sebenarnya, tapi memang kita nggak bisa pungkiri ya. Kita pakai diksi gotong royong dan cengli sehingga dijadikan goceng itu, persepsi di masyarakat tuh goceng ya 5.000 gitu ya. Nah, dengan adanya kenaikan harga gitu ya, apalagi sekarang macam-macam naik, apa aja disebutin semuanya naik kayaknya ini bahan-bahan pokok itu berkaitan dengan bisnis mie ayam goceng. Pasti ya. Katakan minyak, terus juga nanti gas mau naik ya, bensin dan sebagainya itu akan mempengaruhi harga HPP-nya gitu ya, sehingga ini terus dievaluasi nanti ke depannya. Kemungkinan akan ada variasi-variasi baru lah gitu ya, inovasi-inovasi baru dari program-program pemberdayaan, karena memang kalau harga-harga HPP naik pengaruh ke keuntungan, margin yang turun nanti dari binaan kita ini. Kalau misalkan turun ya udah makin yang tadi 50 makin turun lagi ya. Kita khawatirkan seperti itu ya. Karena nanti untuk memfasilitasi kepada penerima manfaat ini atau kita sebutnya sebenarnya mitra ya. Kenapa mitra? Karena untuk menjaga ini ya marwahnya ya namanya.
kehormatan dari mustahik itu supaya dia itu pengusaha gitu, bukan mustahik yang minta aja gitu Iya, ya. iya. Jadi mitra-mitra kita supaya bisa istiqomah lagi lah, terus dalam berjualan BM Goceng ini. Iya, Gitu. iya. Oh, tapi emang fokusnya di situ doang ya? Ada lagi nggak produk-produk lain kemudian di ini juga di boost juga? Oke, jadi itu salah satu aja ya kalau kita bicara UMKM. Tapi sekarang sebenarnya yang lebih strategis adalah program lembaga bantu lembaga. Ini juga sebenarnya kaitannya dengan program ekonomi gitu ya, berbasiskan potensi yang ada di masing-masing kelembagaan. Jadi lembaga yang dimaksud di sini bisa macam-macam, bisa pesantren, sekolah, yayasan, koperasi, bahkan komunitas gitu ya, bisa termasuk dalam program ini. Jadi kalau yang sebelumnya 1 RW 1 usaha adalah person to person yang kita intervensi, kalau lembaga ini kelembagaan. Biasanya satu lembaga itu udah ada beberapa SDM dan sudah ada program yang berjalan gitu ya. Iya. Nah, contoh yang kita sekarang kembangkan adalah di beberapa koperasi dan di beberapa yayasan atau komunitas ini sudah ada program di ekonomi gitu. Ada peternakan, di Cipayung kita ada peternakan ayam, ayam kampung. Saat ini dengan luas lahan yang terbatas memang kita baru bisa produksi 2000 ekor. Ya, seperti itu. Lalu di Cilodong kita ada hidroponik. Terus juga di Cilodong juga kita ada budidaya maggot. Maggot itu yang kayak belatung itu ya? Iya, belatung. Maggot itu kalau di bahasa Indonesia kan belatung. Tapi konotasi belatung orang Indonesia itu kurang negatif, jelek gigi gitu ya. Makanya kita pakai istilah yang secara nasional itu digunakan maggot memang ya. Iya. Walaupun maggot itu adalah translate bahasa Inggrisnya dari belatung gitu. Oke. Ya, tapi umumnya orang Indonesia udah bisa membedakan gitu ya antara maggot dan juga belatung. Ya, kalau belatung ini maggot ini ya maggot ini potensi ekonomi sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia bioconvert ya sampah organik. Dari sampah organik, misalkan sayur-sayuran, bekas buah-buahan dan sebagainya, itu dimakan oleh maggot. Nah, nanti maggot ini dia bisa digunakan untuk pakan ternak atau hewan peliharaan gitu ya, hewan hias lah gitu ya, kayak misalkan ikan koi. Sekarang lagi tren cana atau ya. Cana nggak tahu apa tuh ikan gabus. Gabus kayak cupang gitu dia warna-warni. Ukurannya kecil. Itu harga ekonomi juga luar biasa tuh. Jadi pendekatan program pemberdayaan yang terkini adalah lembaga bantu lembaga ini. Nah itu di Cilodong di salah satu titik kita itu sehari bisa kebutuhan sampahnya itu 500 kilo sampai 1 ton. Ya, coba bayangkan kalau misalkan sampah organik ini sebulan dari satu titik bisa terkurangi berapa tuh? Berapa ton tuh? Kalau misalnya kebutuhannya 500 kilo sehari, berarti 15 ton yang bisa di-convert jadi maggot gitu ya. Dan nilai maggot itu luar biasa. Telurnya aja per gramnya itu dihargai Rp9.000. Oh iya. Telurnya doang. Telur akan membuah jadi anak gitu. Iya, jadi si maggotnya itu. Iya, jadi telurnya aja nilai ekonominya udah luar biasa. Belum lagi maggotnya ya. Ada maggot yang masih hidup, ada yang dikeringkan gitu ya. Nah itu potensinya sangat luar biasa. Nah sekarang lagi dikembangkan itu. Jadi kita buka titik-titik di setiap wilayah yang mempunyai lahan-lahan yang tidak digunakan misalkan. Itu bisa dimanfaatkan untuk perkebunan hidroponik tadi atau tanaman herba atau tadi bahkan budidaya dan ternak. Nah itu bisa sekali. Jadi banyak lah kalau saya sebutin satu-satu titiknya kepanjangan nanti videonya. Tapi intinya berbasis kelembagaan ini menjadi hal yang strategis ke depannya. Kenapa? Karena nanti di satu titik itu dia bisa memberdayakan ibu-ibu sekitar. Contoh yang di Cilodong itu hidroponik, yang kelola lahan hidroponiknya adalah ibu-ibu janda di daerah sana gitu. Ibu janda. Ibu janda. Jadi dengan sistem yang sudah kita buat,
mereka tiap harinya itu udah tinggal ini aja, apa namanya, nyiramin tanamannya aja. Artinya memastikan stok airnya itu tercukupi gitu. Karena kan kalau hidroponik dia muter terus kan, akhirnya sirkulasinya itu diatur. Tapi setiap harinya nanti volume air yang ada di wadah airnya itu kita berkurang. Nah setiap hari si ibu-ibu janda ini memastikan pasokan airnya cukup, terus nggak ada misalkan tanaman yang mati gitu ya dan lain sebagainya. Jadi memastikan hal tersebut. Nah, itu luar biasa juga potensi ekonominya gitu. Oke. Nah, berarti semua itu pakai dana zakat ya? Ya, ZIS lah ya, dana zakat, infak sedekah ya. Oke. Berarti pengimplementasian dari zakat produktif. Iya, gitu betul. Jadi ya itu mandatnya undang-undang dan juga mandatnya Basnas juga sih kepada kami ya, lembaga zakat. Bahwa sekarang udah harus ada program yang sifatnya produktif atau zakat produktif tadi. Iya, oke. Nah, mungkin terakhir ya, pesan lebih karena bagaimana kemudian UMKM apalagi di masa saat ini untuk kemudian bisa bertahan dan mungkin juga bisa mengakses kayak tadi zakat yang kemudian mungkin mereka punya haknya untuk mendapatkannya gitu kan. Seringkali kan kita nggak tahu, apalagi orang-orang tahunya kalau dapat modal pergi ke bank gitu kayak, atau pergi ke lembaga keuangan mikro, ke BPR atau apapun lah itu untuk mendapatkan modal. Tapi bagaimana kemudian UMKM ini bisa growth ya, cuman tidak lewat bank gitu ya, yang memang pastinya ya kena bunga lah, ya kena dampak riba kayak gitu. Gimana? Ya, memang biasanya ya terkait dengan permodalan ini ya, kalau di lembaga zakat memang terbatas ya pendanaan yang melalui lembaga zakat. Jadi biasanya kita kerjasamakan dengan koperasi-koperasi ya yang bermitra dengan zakat sukses. Saat ini baru satu koperasi di Cipayung, koperasi Sahabat Amanah. Jadi, Cipayung. Terkait permodalan ini memang yang harus dipastikan pertama kali kalau mau akses proposal ya ke lembaga zakat adalah ya usahanya itu memang berjalan gitu ya. Jangan baru mau mulai usaha mengajukan, biasanya kita nggak prioritas tuh ya. Jadi usaha yang sudah berjalan dulu ya. Terus nanti kita lakukan asesmen memang sesuai dengan amanat Asnaf ya, amanat undang-undang itu dan sesuai Al-Quran itu. Ya, kalau memenuhi kriteria kita akan lakukan intervensi selanjutnya gitu ya. Jadi ya lembaga zakat ini kita siap lah untuk menjadi solusi ya untuk UMKM itu. Tapi memang ya lagi-lagi ya di masyarakat itu ada aja oknum-oknum yang memanfaatkan gitu ya. Oh pokoknya ngajuin aja dulu ke lembaga zakat deh, nggak bisa atau enggak nanti urusan nanti. Ya. Karena pernah kejadian satu RW atau satu RT gitu ya. Itu ada sampai 5 orang yang mengajukan berbarengan gitu. Pas kita asesmen, ibu ini rumahnya berdekatan. Enggak kok, saya jauh misalkan gitu. Jauhnya berapa rumah bu? 3 rumah gitu. Ya jadi Oke. Jadi ya ada aja hal seperti itu. Jadi orang pokoknya ngajuin dulu nanti urusan nanti. Tapi sebenarnya kalau dari lembaga zakat kita terbuka aja, siapapun mengajukan kita terima dulu berkasnya. Yang penting nanti akan ada asesmen untuk memastikan, karena itu penting asesmen itu memastikan bahwa penerima benar-benar berhak mendapatkannya gitu ya. Jadi monggo aja silahkan. Tapi yang terpenting banyak sebenarnya akses permodalan, apalagi kalau modelnya ya anak-anak muda yang mau mulai usaha. Kita bisa mendapatkan permodalan itu nggak hanya dari bank sebenarnya. Kalau ide kita kreatif, banyak lomba-lomba yang bisa diakses ya untuk permodalan ini. Atau banyak orang-orang yang sebenarnya secara individu dia punya banyak uang gitu ya, modal lagi nyari nih mitra-mitra bisnis. Karena saya pernah dapat permodalan juga gitu ya. Di luar zakat sukses nih. Dia bikin proposal bisnisnya, mengajukan ke donatur itu atau ke investor, dan mendapatkan. Jadi banyak hal yang bisa lakukan gitu ya. Oke. So
kita dapat insight banget bahwa ada banyak solusi bagi para UMKM untuk bisa mengakses satu permodalan. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi sedang berusaha tapi memang kesulitan, di mana masa pandemi ini mungkin teman-teman awalnya bekerja tapi akhirnya di PHK dan akhirnya pengen cari usaha baru tapi terbatas karena mungkin kebutuhan pokok yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ada banyak cara ya, tidak harus ke bank, jangan ke bank bahkan, karena itu akan tentu akan merugikan teman-teman dan itu akan kena dosa ribanya karena pasti bank akan mengenakan bunga ke teman-teman semua. Ada banyak cara, salah satunya bisa menggunakan Lasnas terdekat ya, tidak hanya zakat sukses di regional teman-teman semua, karena ada satu instrumen di zakat itu yang bisa digunakan untuk zakat produktif. Emang tujuannya adalah untuk membangkitkan ekonomi lah, khususnya dengan melalui dana zakat itu, sehingga dana zakat itu nggak hanya sekedar untuk konsumsi tapi juga bisa untuk produktif. Dan gampangnya itu kayak orang itu nggak ngasih langsung ikannya tapi ngasih kailnya, supaya dia bisa bertahan lebih lama lagi, gitu. Thank you Kang Akbar atas waktunya. Thank you so much buat inspirasinya pada podcast kali ini. Kita berharap bahwa akan ada sinergi mungkin antara kami di Masalah Akademi dan Muslim Insight juga dengan Zakat Sukses ataupun dengan pihak-pihak lain yang akan kemudian bersinergi juga dengan Zakat Sukses. Oke, makasih banyak. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di YouTube video berikutnya. Assalamualaikum semua.